Apa yang dikerjakan bapak itu yang dikerjakan anak. Kau nggak nyampe kau. Udah nih. Nanti kalau Otan juga memandang hal yang sama kepada kamu, gimana kau? Hah? Wah, jangan pernah meludah di depan kipas angin. Nanti kena muka kau sendiri. Silakan cari aja kalau ada yang mengatakan Yesus menebus dosa. Saya pastikan tidak ada. Nihil. Jadi Nabi ini ciri-cirinya ya, dia adalah pemimpi. Sesuai dengan Taurat Musa dikatakan dia pemimpi. Ya, Kak, itu yang bodoh loh. Ya, nggak apa-apa saya bodoh. Manusia disembah. Ya. Halo Isan. Ada yang mau ditanya Isan? Ya kan. Iya, halo. Halo. Ada. Boleh nanya ya? Boleh. Yesus sama Bapak itu sama apa beda? Satu hakikat namun berbeda. Hakikat Allah namun berbeda karena Yesus adalah firman, Yesus itu Bapa. Iya, beda. Beda dalam satu hakikat. Berarti beda. Beda dalam satu hakikat Allah. Beda sama. Beda. Sama apa beda? Beda dalam satu hakikat. Beda. Kayak suara saya beda dengan badan saya, Terus tapi satu hakikat manusia. Tuhan itu Yesus apa Bapak? Ini saya kasih tahu ya. Yang beda, Tuhan itu Yesus apa Bapak? Ya, beda dalam satu hakikat. Saya bisa analogikan sebagai suara saya berbeda dengan tubuh saya, tapi dalam satu hakikat manusia. Firman dengan Sang Bapa berbeda, namun satu hakikat Allah. Itu. Seperti itu Bang Ihsan. Berarti berbeda. Dari tadi dijawab itu, Bang. Berarti berbeda. Beda dalam satu hakikat. Capek ya. 2 juta kali lagi nih saya bilang. Tapi satu. Bukan tapi satu, beda dalam satu hakikat. Bukan tapi lagi, berbeda dalam satu hakikat nih. Suara dengan badan, satu hakikat manusia. Tapi beda kan, suara saya nggak ada bentuknya. Tapi badan saya ada kelihatan. Berbeda namun satu hakikat, dalam satu hakikat. Silakan. Nih kalau nggak. Artinya firman dalam Kristen. Perkataan Sang Bapa, penyataan diri Bapa. Artinya firman dalam Kristen itu apa? Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Penyataan dan pernyataan. Betul. Ini sinyal saya atau perkataan apa pernyataan? Penyataan dan pernyataan. Jadi Allah saya itu dinyatakan melalui firman, diperkatakan melalui firman. Jadi penyataan dan pernyataan. Itu ada 2 hal. Silakan. Berarti firman itu kan kata-kata dari Tuhan kan? Bisa jadi lebih dari itu adalah pikiran Tuhan. Bukan hanya kata-kata, tetapi pikiran dari Tuhan. Berarti yang Tuhannya itu yang Yesusnya itu apa yang Bapak? Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus yang dinyatakan oleh Yesus yang adalah milik dari Sang Bapa. Bingung. Berarti Bapak. Berarti Bapak, bukan Yesus ya. Bapak. Kenapa? Berarti. Ini balik lagi di awal udah saya bilang. Yang paling tinggi berarti Bapak, bukan Yesus. Oke, tinggian mana suara saya dengan badan saya? Bukan Tinggian mana suara saya? Suara saya itu atau pikiran berbeda. saya, nafas saya atau badan saya setara. Dalilnya di Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu. Nah, sebelumnya setara, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia. Jadi Sang Firman dengan Sang Bapa dan dengan nafasnya Bapak itu udah nggak ada kosong. Diselesain dulu Mukidi. Lu nggak sabar banget sih Mukidi. Orang kalau bertanya itu Iya didengar. cantik, iya cantik. Iya cantik. Ya diam dong, diam. Ya. Jadi antara Sang Bapa, Sang Firman dengan Sang Roh Kudus ini setara dalam satu hakikat. Tidak ada yang lebih tinggi. Sebab kalau saya analogikan ya, tubuh saya ini tidak bisa apa-apa tanpa roh. Dan roh saya juga tidak bisa apa-apa tanpa pikiran saya. Inilah yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5
ayat yang ke-30. Ayat yang ke-19 dan 20. Apa yang dilakukan Allah itu yang dilakukan anak, sang firman tadi. Firman tadi gelarnya anak. Jadi baik sang Bapa dan sang firman ini setara dan satu. Yang melakukan segala hal itu bersama-sama. Itu Bang. Silakan. Silakan Mukidi. Ini yang bilang ya, muter-muter orang pertanyaannya muter lagi ke situ. Ya gue jawab muter. Silakan Mukidi, Ihsan, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah ini ya, Igo. Kapan Yesus mengatakan dia adalah firman yang hidup? Wahyu 1 ayat 8 dong. Pertanyaan kau aja ada jawabannya ya. Yesus itu adalah firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Ada dong. Silakan Ihsan. Halo, ada lagi yang mau ditanya? Berarti yang memerintah itu bapak apa anak? Bapak dan anak satu. Yang merintah bapak apa anak? Kalau bapak memerintah, anak juga memerintah. Karena satu. Ini kan tadi udah saya bilang di Yohanes 5 ayat yang ke-19. Apa yang dikerjakan bapak, itu yang dikerjakan anak. Kok nggak nyampe-nyampe kau? Udah dibilang satu Tapi yang lagi. dikerjakan anak belum tentu dikerjakan bapak. Yang dikerjakan Dimana anak dalilnya? belum tentu dikerjakan Dimana? bapak. Dimana Ya kan? dalilnya? Dimana dalilnya? Dimana Ya dalilnya? kan? Dimana dalilnya? Dimana dalilnya? Ada, cuman saya nggak hafal Bible saya. Ya udah kalau belum bisa. Kalau anak kan sunat, kalau anak sunat, kalau anak makan, kalau bapak makan juga. Bukan, yang sunat Anak itu, makan yang juga, makan itu, bapak juga. yang sunat. Nih, saya jawab ya. Yang sunat itu, yang makan itu kemanusiaan Yesus, bukan keilahiannya. Kan nggak sama. Ini. Anak itu beda. Kamu kan gini ya, Ihsan, kamu dari tadi di atas. Ada bapak-bapak yang nanya. Ini kan udah saya bilang, Yesus itu Allah. Keilahian ini nggak disunat. Yang disunat ini. Terus. Ingat Apa bang, yang puasa bang. Ingat puasa bang. Jadilah orang Islam yang benar-benar diajarkan sopan santun. Ingat bang ya. Berdebatlah kamu dengan cara yang baik, bukan jadi seperti ini. Oke. Di bawah dulu ya. Ini terlalu banyak dosa kamu ya. Banyak kali dosa kau. Ingat ya. Di sini jangan ngeyel. Ingat, di sini jangan ngeyel ya. Saya nanti kalau nanya kamu ngapain muter-muter kotak, kamu nanti sakit hati. Udah dia. Ini aja. Ini saya jelasin. Ya. Yesus itu adalah firman Allah. Keilahiannya ini nggak disunat. Yang disunat itu ini. Karena Allah itu terang. Gimana nyunat terang? Ini nggak nyampe. Ininya nyampe. Ingat, dia itu Allah. Allah. Jadi anak itu disunat dalam kemanusiaannya, bukan dalam keilahiannya, kan udah saya bilang. Jadi jangan kaget kalau Yesus itu disunat, berdoa, makan, lapar, itu kemanusiaannya. Ibrani 2 ayat 14, cek, baca. Dia menjadi sama seperti anak-anak itu dan mendapatkan keadaan dalam rupa manusia itu. Supaya dia bisa mati. Kamu mati, dia juga mati. Kenapa? Karena itulah tujuannya dia mengambil rupa manusia dari Bunda Maria 2000 tahun yang lalu, supaya dia bisa mati, supaya dia menyelamatkan orang-orang mati dalam kematiannya. Nih, ini kan logis. Nih iman saya. Ya. Bagus kalau di sini. Kalau kok nggak bagus, kayak gitulah nanti. Anggapan orang itu seperti itu ajaranmu. Ya. Naik lagi Ihsan, kalau mau naik boleh. Gak apa-apa, saya butuh orang-orang yang kayak kamu untuk menunjukkan bagaimana iman kau sebenarnya. Wah, saya nggak marah. Ngapain saya marah? Justru saya mau mempertontonkan. Seperti itulah akhlak kalian. Jangan lupa tap-tap ya, nggak usah nyengir-nyengir terus di bawah. Tap-tap, share, sama nge-give. Oke, halo Dava. Halo. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanya? Silahkan Pak Dava. Mau bertanya. Yesus itu dilahirkan Maria ya?
Ya, kemanusiaannya dilahirkan Maria, tetapi keilahiannya itu adalah Allah. Tapi Yesus itu maha bisa, semua bisa. Kenapa dia capek-capek? Nah, makanya dia bisa dilahirkan. Kalau nggak bisa dilahirkan, nggak maha bisa. Kalau ada ya Allah disebut Cuman kan maha dia bisa. dilahirkan. Sabar dong. Jadi kalau ada Allah maha bisa tapi nggak bisa dilahirkan, ini gagal maha bisanya. Gitu. Makanya dia bisa jadi manusia. Santai. Silakan Pak Dapa. Slow. Saya jelaskan. Jangan satset pertanyaannya. Jelaskan itu lebih lama, lebih banyak butuh waktu. Silakan Pak Dava. Ada lagi yang mau ditanya? Halo. Jadi hidupnya hanya untuk tersiksa aja ya Kak ya? Jadi Yesus itu bukan untuk enak-enak, mantap-mantap menggauli wanita banyak-banyak, buat dosa, enggak. Jadi Yesus itu memang hidup untuk mengalahkan dosa, bukan mantap-mantap, bukan enak-enak sama janda, sama nenek-nenek, sama bocil. Dia hidup itu untuk mengalahkan iblis, hidup untuk mengalahkan kematian. Keren ya Kak? Jadi dia Matinya tertutup ya Kak? enak, bukan untuk mantap-mantap, gitu-gitu. Dia datang memang untuk menyerahkan nyawanya sebagai kurban, untuk disiksa. Betul sekali. Supaya dia benar-benar menjadi Tuhan yang menyatakan bahwa dia mengasihi saya. Siksaan, penderitaan yang dia terima, itu adalah wujud dari kasihnya yang dia tanggung untuk menebus saya dan semua orang yang menerima. Sekarang dia di surga ya Kak? Dia memang dari sorga dan telah naik ke sorga. Yohanes 3 ayat 13. Bisa dibacaan Kak? Iya, hanya anak manusia yang telah turun dari sorga dan naik ke sorga. Itu. Seperti itu Pak Dapa. Jadi mau dikatakan naik ke langit, naik ke sorga, karena batas manusia itu hanya sampai ke langit, tetapi keilahian itu melihat dia itu berada di sorga. Seperti itu Pak Dapa. Oh berarti langit sama surga sama ya? Manusia cuman bisa melihat sebatas langit, tetapi Allah melihat sampai ke sorga. Itu lama kali cara mikir. Ya. Iya. Thank you. Siapa tadi yang ngirim? Jadi tua mana Maria sama Yesus tuh Kak? Keilahian Yesus itu kekal. Jangankan tua Maria sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Karena dia adalah Sang Firman. Dalilnya di Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 8. Tetapi kemanusiaannya itu sengaja baru dia ambil 2000 tahun yang lalu melalui perawan Maria. Kan tadi udah saya bilang, dia adalah Allah dalam kekekalan. Dia sengaja mengambil rupa manusia dan menjadi manusia itu 2000 tahun yang lalu melalui rahim perawan Bunda Maria. Supaya bisa mati. Gitu, supaya dia bisa menolong orang-orang mati. Jadi ada tujuannya Yesus itu mengambil rupa manusia, dilahirkan. Supaya dia bisa dicobai, supaya dia bisa mengalami kematian, dan supaya dia juga bisa bangkit. Gitu Pak. Iya. Ada lagi Pak Dava, biar kita naikkan yang lain. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Sudah? Itu aja. Ya, Tuhan memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak ya. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang bilang, oh Tuhan mau nggak nikah, nggak kawin, itunya nggak guna. Iya, memang dia datang itu untuk menjadi kurban, bukan mau kawin-kawinan. Gitu ya. Halo Adil. Halo Adil. Oke. Nih ya dibilang ya, ajaran sesat oten. Ini agama yang diakui di Indonesia. Jangan bilang sesat dong. Nanti saya balikkan itu kepada Anda sakit hati. Ya, ingat ya, siapa tadi namanya yang bilang oten ajaran sesat? Loh, nanti kalau oten juga memandang hal yang sama kepada kamu, gimana kau? Hah? Wah, jangan pernah meludah di depan kipas angin, nanti kena muka kau sendiri, ya kan? Terima kasih. Sini saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus itu dibaptis?
Oh, itu aja pertanyaannya, Pak. Ya, cuma itu aja. Oke, Yesus dibaptis itu untuk menyucikan seluruh air di dunia ini. Makanya dia masuk ke dalam air dan air itu menjadi suci oleh dia. Gitu. Makanya kenapa ketika Nabi Yohanes mengatakan seperti ini ya, aku tidak pantas kamu baptis, seharusnya akulah yang kamu baptis. Aku tidak pantas membaptis kamu, harusnya akulah yang kamu baptis. Membuka tali kasutmu aja aku tidak pantas. Sebab Yesus itu terlalu kudus dan suci. Makanya kenapa Yesus itu dibaptis? Supaya dia menyucikan seluruh air di dunia ini. Dan dengan jalan itu dia dinyatakan di halayak ramai. Karena Yesaya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yohanes ini adalah orang yang berseru kepada seluruh bangsa Israel, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tapi dia kan Tuhan, kenapa harus dibaptis oleh Yohanes? Ya, supaya genaplah yang dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa Yohanes itu harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi dia kan Tuhan, kenapa dia harus dibaptis? Dia menyucikan air, itu dari tadi saya bilang. Dia masuk ke dalam air dan dia menyucikan seluruh air. Sekaligus dia dinyatakan di halayak ramai. Oleh Yohanes, dia dideklarasikan kepada seluruh manusia. Inilah Tuhan. Oh ya, mau tanya satu lagi boleh? Boleh, boleh. Di sini banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan. Boleh. Ya. Kenapa Tuhan Yesus itu disalib? Terus dibunuh, kenapa? Iya, karena Musa sudah mengatakan di dalam kitab Ulangan bahwa Yesus itu disalib. Karena Daud juga sudah mengatakan Yesus itu disalib di dalam Mazmur 22. Yesus ini mati dan disalib untuk memenuhi nubuatan nabi-nabi ini. Gitu. Lah, tapi kan banyak yang bilang kalau Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa umatnya. Gimana sih? Nggak ada, itu dalilnya nggak ada. Yesus datang untuk menebus dosa. Menebus dosa itu tidak pernah ada. Anda cari di Google juga tidak pernah ada itu. Banyak yang bilang kayak gitu loh, Mbak. Tidak peduli dengan kata orang. Tetapi inilah yang dikatakan Yesus, harus digenapi semua tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus itu kenapa harus disalib? Supaya genaplah yang diberitakan Musa bahwa Yesus itu datang untuk disalib. Genaplah yang dikatakan Daud bahwa Yesus itu harus ditusuk kaki dan tangannya dan harus dibagi-bagikan jubahnya dengan cara membuang putih, dan dia emang harus disiksa dan didera. Gitu. Silakan cari aja kalau ada yang mengatakan Yesus menebus dosa. Saya pastikan tidak ada. Nihil. Gitu. Jadi Yesus tuh ngapain? Disalib. Untuk menggenapi ini apa yang dinubuatkan Musa, Daud, dan nabi-nabi. Konsekuensi Anda menanyakan penyaliban. Kalau Nabi Musa mengatakan Yesus disalib di dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23, Mazmur Daud juga mengatakan hal yang sama, Yesaya juga mengatakan hal yang sama. Nah, berarti kalau ada nabi yang mengatakan Yesus tidak disalib, ini pasti nabi yang tidak pernah diutus Tuhan kami. Ada memang, makanya dia disebut nabi palsu. Nabi palsunya siapa? Siapa namanya loh, Mbak? Karena ada namanya lah, pasti. Saya kasih tahu. Pasti kakak tahu lah. Saya kasih tahu. Di dalam kitab kakak pasti tahu. Kakak pasti tahu siapa ada namanya. Karena gini bang, nubuatan. Terus bagaimana bisa kakak sabar. Makanya ciri-cirinya. Nubuatan itu tidak pernah nama asli letterlek. Nggak ada, namanya nubuatan itu adalah peristiwa yang terjadi. Itu nubuatan. Nubuatan itu tidak pernah menyebutkan nama secara gamblang, tetapi dia nanti akan seperti ini, dia akan seperti ini, dia akan seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya ada. Namanya nubuatan itu masih bayang-bayang, belum jelas. Itulah yang namanya nubuatan. Masih samar-samar gitu ya. Kalau ibarat kata kaca itu masih kena percik-percik air, belum jelas banget. Tapi kita sudah bisa menilai dari ciri-cirinya. Dari depan, dari belakang, nah ini. Jadi nabi ini ciri-cirinya ya, dia adalah pemimpi, sesuai dengan Taurat Musa dikatakan dia pemimpi, sekalipun dia mengadakan tanda mujizat dan dia mengajak kita menyembah ilah lain, ya bukan Allah Abraham, Isa dan Yakub, ya
pemimpi mati makan ipuh itu di Yeremia. Lalu dia ini tidak pernah diverifikasi oleh nabi-nabi lain. Nah, ini nabi palsu namanya, Pak. Ya, jadi nabi yang tidak pernah mengatakan Yesus disalib itu adalah nabi palsu. Gitu. Jangan lupa tap share sama nge-give ya teman-teman ya, supaya room kita ini tegang 70 tahun. Silakan Pak Lang, ada lagi yang mau ditanya Pak Lang? Halo, silakan Pak Lang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dibuka mute-nya silakan. Halo. Halo. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Ada kakak, masih banyak. Silakan. Kakak, kenapa orang Kristen menyalib Tuhannya sendiri? Bukan orang Kristen, karena orang Kristen tidak punya hukum salib. Orang Yahudi pun tidak punya hukum salib. Yang menyalib Terus siapa yang adalah menyalib? orang Romawi. Siapa yang menyalib? Barusan saya jawab. Orang Romawi. Orang Romawi. Iya, karena hukum salib itu hanya ada di orang Romawi. Orang Yahudi. Kamu mau tidak. tanya kak? Silakan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, sudah ada agama Kristen apa belum kakak? Ada dong. Bunda Maria itu Nggak ada. adalah orang Kristen pertama. Orang Kristen pertama. Terus Iya. yang disembah Bunda Maria siapa? Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Jawaban yang rasional lah kakak. Ya iya itu Tuhan Yesus dalam keilahiannya. Karena Yesus saya itu adalah Allah. Ini rasional. Dia Allah. Siapa bapaknya? Yang mengambil rupa Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya adalah Allah. Galatia 4 ayat 4. Setelah genap Tuhannya ada berapa? waktunya, Allah mengutus anaknya. Bapaknya adalah Tuhannya ada berapa kakak? satu. Jadi Tuhannya siapa? Satu. Satunya yang mana? Yang mana? Yesus. Bapak, Bunda Maria atau 1 siapa Korintus- Yesus? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Gini ya Pak ya. Ini Jadi gini. option dari pertanyaanmu, Maria kah atau Bapak kah? Udah jelas-jelas tadi saya bilang Maria itu hambanya. Gimana sih? Optionmu itu yang tidak rasional gitu loh. Udah jelas-jelas Maria hambanya. Terus kau bilang, siapa Tuhannya kak? Maria kak? Itu nggak masuk dalam multiple choice ya. Jadi dipikir lagi sebelum bernarasi ya. Jadi Anda tidak kelihatan goblok. Silakan. Ya, kak. Berarti hamba Tuhan melahirkan Tuhan gitu. Iya dong. Makanya dia disuruh. Kenapa bisa kayak gitu? Ya iya, Kenapa bisa? karena dia hamba. Enggak ada jawaban yang rasional sama sekali Ini kak. rasional. Hamba itu mengikuti perintah Tuhan. Ini rasional dong. Adakah hamba? Sebentar. Bukan. Adakah hamba yang menolak permintaan Tuhannya? Ini rasional. Makanya Yesus itu menyuruh malaikat Gabriel mengatakan, sesungguhnya Roh Allah akan turun atasmu dan engkau akan melahirkan. Terus Maria mengkonfirmasi, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Nah itu jawaban ayat itu di Lukas. Itu ayat. Saya tunjukkan ayatnya. Itu Bunda Maria sendiri yang mengaku, aku adalah hamba Tuhan, maka kau boleh memakai rahimku. Itu secara tidak langsung Maria mengizinkan. Lu kenapa bisa kak? Ya karena dia hamba. Makanya ketika Allah memerintahkan demikian, aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Nih ya, dalam bulan yang ke-6 nih ketika itu datang ya kan. Sesungguhnya engkau akan mengandung, Lukas 1 ayat 31 ya. Anak laki-laki dan dinamai Yesus, ia akan menjadi besar. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikannya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan memerintah atas seluruh keturunan Yakub, Israel ya, sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, ya kan. Bagaimana mungkin? Aku kan belum pernah berhubungan, jawab malaikat itu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan engkau akan disebut, dan dia akan disebut Allah. Ya, lalu jawab Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkannya. Anda bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 36. Seperti itu Pak.
Oten penjelasannya aneh-aneh, ini ayat kok aneh-aneh ya. Kalau saya tanya nanti kau juga aneh. Kak, ini kan mau bertanya tentang agama kakak. Jadi jawabannya yang rasional sedikit lah, Kak. Wah, ini Jadi gini, Kak. ayat. Ini Enggak. Pertanyaan gini, Kak. Ini berpikir secara logika saja, Kak. baik. Kenapa? Saya suka logika. Ya, siapa yang menciptakan Tuhan, yang menaruhnya Tuhan itu dalam perut Bunda Maria itu loh. Pertanyaanmu lebih nggak logis, siapa menciptakan Tuhan? Ini yakin Iya lu? kan? Yesus, Logikanya, Yesus itu kan menurut kakak Tuhan. Oke. Menurut kakak, Iya, menurut kakak Yesus ini itu coba, Tuhan. coba, Bang. Enggak, Siapa yang menciptakan Tuhan? menurut kakak Yesus itu Tuhan. Menurut kamu, jadi menurut jadi kamu. siapa yang menciptakan siapa yang menaruh Botol, dengar. Tuhan itu nggak diciptakan, lebih nggak rasional lagi otakmu. Siapa yang menciptakan Tuhan? Jangan buru-buru ngomong, belepotan. Coba kau pikir. Sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Nabimu? Siapa? Saya nanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Tuhan tidak diciptakan, Mbak. Ya udah, ini pertanyaan saya cocok dengan pertanyaanmu tadi. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Ya itu jawabanmu, jawaban saya. Masalahnya Yesus itu manusia loh, bukan Tuhan. Wah, kan udah dibilang, justru karena dia Tuhan, dia menjadi manusia. Coba sekarang kalau kamu bilang ya, masalahnya Yesus itu manusia loh. Manusia mana yang bisa mati dan bangkit dan gak mati lagi? Manusia mana yang bisa kayak gitu? Manusia mana yang mati, Bangkit lalu tidak mati Bangkit? lagi selama-lamanya. tidak mati lagi, tidak mati Dan lagi. tidak mati lagi selama-lamanya. Manusia mana itu? Bukti nyata mana yang Tuhan Yesus tidak mati lagi? Mana ada Buktinya mana, Kak? Tuhan Yesus? Buktinya adalah Buktinya dia- mana, Kak? Enggak, Ya, buktinya mana, Kak? Ini saya buktiin, blokok. Dengar. 2000 tahun yang lalu di Yerusalem sana, dia itu hidup di antara bangsa Israel. Dia disaksikan biji mata orang, ribuan biji mata orang. Ya, dia itu mati hari Jumat pukul 3 sore, jelas sekali. Disalibkan pukul 12. Mati pukul 3, dikuburkan pukul 6. Hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Sampai Ya. detik ini, Kak. Lalu, yes, betul. Lalu, Sampai detik ini. iya dengar telingamu. Sampai detik ini masih ada. Iya, Sampai detik ini. iya. Sampai detik ini. Udah pertanyaannya? Sampai Iya, sekali aja ini mau saya jawab. Ya, diem. Islam diem. Ini saya jawab. Pada hari Minggu pagi dia bangkit. Makanya kau semua ini libur hari Minggu. Ya, lalu kepada bangsa Israel, kemana-mana dia menampakkan diri dan membuktikan kepada orang-orang dia itu bangkit dari kematian. Ya, dan setelah itu dia terangkat ke sorga, disaksikan 500 orang, disaksikan murid-muridnya. Ya, lalu yang paling terakhir itu yang menyaksikannya adalah Rasul Paulus ketika perjalanan Damsik, dan dia terangkat ke sorga. Dia juga menyatakan diri kepada rasul-rasul. Sampai detik ini dia tidak mati. Manusia mana yang demikian? Kak, Apa? sampai detik ini Tuhan tidak mati. Iya. Sudah tidak mati lagi. Selama-lamanya Sekarang di mana? di sorga. Yesus sekarang di mana? Di sorga. Di surga. Kenapa bisa? Karena dia Tuhan. Kan dia di Karena dia Tuhan, dongo. Kalau dia manusia biasa, dia ada di sorga, ini mustahil. Tidak ada yang bisa seperti dia membuktikan itu. Yesus itu kami sebut Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Ini tertulis di dalam Roma. Ya, di dalam kitab Roma. Jangan dimatiin mikrofon lah. Iya, karena kamu nggak mau dengar. Jangan dimatiin mikrofonnya. Gini, Nanya, satu kali saya dengar. Ingat itu, nggak usah berkali-kali. Ya? iya makanya jangan matiin mikrofonnya. Ya, Boleh? kalau nanya, Jangan. satu kali. Jangan matikan. Ya, satu kali aja bang. Selesai kamu bertanya, saya menjawab. Paham? Itu, jangan kau itu nanya berulang-ulang pertanyaan yang sama. Kamu kelihatan bodohnya, tidak menangkap. Enggak, Kak, itu yang bodoh loh. Ya, nggak apa-apa saya bodoh. Manusia disembah. Ya, kalau saya bodoh, kenapa kamu yang banyak bertanya? Loh,
Logikanya. Saya tanya tentang apa yang kalau saya bodoh, kamu yang saya tanya. Boleh saya tanya gantian kamu? Oke. Saya bodoh. Saya tanya, kenapa Ya. baterainya dimatikan? Saya mau ngomong. Wah, Bang, kalau orang bodoh itu banyak bertanya, bukan banyak menjawab toh. Baik, karena saya bodoh, gantian saya nanya boleh? Kalau abang pintar saya yang nanya ya, boleh? Saya nggak pintar, cuma saya nanya tentang terus kalau logika. kamu tidak pintar, kenapa ngatain saya bodoh? Orang pintar itu menjawab, bukan bertanya. Kan kamu mempermalukan dirimu. Sekarang saya tanya ya, gantian, boleh? Kalau tidak mampu silakan turun. Kalau takut boleh turun. Boleh. Tuhan Anda satu atau banyak? Satu. Kalau satu, kenapa dia menyebutnya kami? Ayo. Kasih ayatnya. Oke. Mana ayatnya? Bentar. Coba Bang, bisa baca? Kelihatan? Lang? Halo, Lang? Iya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul. Kami ini siapa? Kami yang mengutus rasul ini siapa? Allah dan nabinya. Oke, atas izin Allah. Kenapa ada lagi di bawah Allah? Allah mengutus rasulnya izin Atas izin nabi-nabinya. Allah. Atas izin Allah. Kami katamu Allah dan nabinya atau rasulnya. Kami Allah dan Nabi Muhammad mengutus Oke. rasulnya, termasuk Nabi Isamu itu, Tuhan Yesusmu itu loh. Oke, lalu atas izin Allah. Allahmu ada berapa? Ini. Jadi silakan. Silakan, Lang. Mana yang mana? Makanya baca An-Nisa ayat 64 dikatakan kami mengutus Rasul dengan izin Allah. Coba Sul, silakan Sul, satu aja pertanyaan saya. Pakai logika ya, katanya Allahnya satu ya Sul. Aku nggak mute, jangan di mute sendiri dong. Buka mute-nya. Hilang. Orang bodoh nih nanya nih, nggak bisa dijawab orang pinter. Sul, kabur Sul. Halo Sul, gimana ini Sul? Sampo kabur kok Sul. Kalau nanya kok cak cicuk, nggak pakai nalar Sul. Jangan lupa tap ya teman-teman ya. Sama tetap nge-give ya biar roomnya aman damai sentosa ya. Oke, kita naikkan lagi ya Sul ya. Sul. Satu aja pertanyaan saya Sul. Jangan kabur Sul. Lagu Kak. Nggak usah lah. Halo Sulasmi. Halo Sulasmi. Puasa. Lagi puasa jangan ngakak sendiri, ntar dikira kunti lagi Sul. Halo. Ya mau nanya aja tentang Boleh. tentang iman ortodoks kan? Boleh. Ya maunya dengar dulu penjelasannya biar paham. Nanti kan kamu bisa jawab gitu. Loh, dengar dulu penjelasannya biar paham kamu bisa jawab. Harusnya saya mendengar pertanyaan dong biar bisa jawab. Kok dengerin Iya. penjelasan? Anda mau nanya atau Iya. menjelaskan, Sul? Iya maunya aku mau. Oke, kamu Mau- yang menjelaskan. mau nanya. Silakan. Dia nanya atau mau menjelaskan nih? Coba. Gini ya, Iya. kan kalau dari tradisi Yahudi, orang Yahudi itu disunat. Semua orang Yahudi itu disunat. Kenapa ya? Kalau sanakan Yesus aja itu disunat loh umur 8 hari. Betul. Yang saya herannya itu kenapa orang Kristen itu nggak disunat? Kan kami bukan orang Yahudi. Ya, kami bukan orang Israel. Lah itu pertanyaanmu udah kamu jawab. Udah dijawab. Kenapa orang Kristen? Karena orang Kristen itu bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Gini ya, gini. Gimana? Kan murid Yesus itu kan orang Yahudi semua, nggak ada yang orang luar dari Yahudi.
Hubungannya sunat dengan murid Yesus gimana nih? Iya, maunya didengar dulu. Oke, saya dengar. Kan muridnya Yesus itu kan dari 12 murid kah, atau 13 murid Yesus itu kan itu orang Yahudi. Ya mungkin mereka mengikuti Adam karena Adam itu kan manusia pertama mungkin. Ya kasih dalil aja ya. Nggak pakai mungkin nih, pakai dalil aja ya. Kenapa orang Yahudi, murid-muridnya Yesus itu disunat? Karena kejadian 17 ya. Di dalam Tauratnya Musa dikatakan Allah Abraham itu mengadakan perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Ya, anak yang berumur 8 hari itu harus disunat. Anda bisa baca di dalam Kejadian 17, Anda bisa baca dari ayat 9 dan 10-nya. Itu adalah perjanjian antara Abraham dengan Allah. Makanya disunat. Kenapa Yesus disunat? Oleh karena Bunda Maria adalah yang keturunan Yahudi, ya. Itu karena imannya dia menyerahkan bayi dari Yesus itu untuk disunat. Ini baru jelas dari nenek moyang mereka yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Nah, kalau kamu bilang tadi ya seperti cerita Adam, ini saya nggak tahu ini dalilnya di mana. Ini kalau ini ada. Jadi Yesus dan murid Yesus itu karena ada perintah Tuhan. Kenapa disunat? Karena perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 17. Ini jelas, ini nggak asumsi. Ada kitabnya. Nih, Ya. dia DM ya, sok keras banget DM-nya. Nanti saya tunjukin DM-nya. Ini DM gue ini banyak banget, keras banget ini DM-nya. Kita sepil nggak nih bang? Bang mau kabur boleh bang. Bakteri dijagain. Kalau type ini dia DM ya, DM-nya sok keras banget dia sama gue. Giliran di atas kenapa bang? Agak macet bang. Silakan bang. Ya Gimana? yang satu lagi nih gini ya. Yang aku herannya itu kan gini. Kan agama Kristen itu kan banyak alirannya. Hubungannya apa bang? Fokus dulu dong pertanyaanmu. Ya, kenapa kamu itu disunat waktu SMA? Adakah perintah Tuhanmu untuk menyunatkan kamu? Kan tadi aku udah bilang sunat itu kan mencegah bakteri, virus gitu. Oke. Ya namanya sunat itu Bu, itu kesehatan Bu. Di mana-mana itu kayak kita laki-laki itu harus sunat gitu. Ya. Ada lagi bang, saya sama yang lain aja lah bang. Nggak nyambung abang ini. Silakan bang, ada lagi yang mau ditanya mungkin bang Brand? Ini ada yang minta di-spill lagi nih type DM dia. Halo Abdul Latif. Aduh. Halo, salam toleransi. Salam toleransi Pak Abdul. Muslim atau Kristen Pak? Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya, saya ingin bertanya saja. Ingin bertanya. Boleh tuh? Halo. Silakan Pak, mau bertanya apa? Ya. Di sini yang saya tanyakan sini tentang Bunda Maria. Ya. Bunda Maria kan melahirkan Yesus. Ya. Bunda Maria? Bunda Maria melahirkan Yesus toh? Yang saya tanyakan sini, Betul. Tuhan daripada Bunda Maria itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sedangkan Iya. Bunda Maria melahirkan Yesus. Iya. Bunda Maria melahirkan kemanusiaan Yesus, betul. Tetapi ketuhanannya Tuhan Yesus itu tidak dilahirkan oleh Bunda Maria. Karena ketuhanannya Tuhan Yesus itu adalah gelar. Gelar itu tidak dilahirkan. Itu ya. Iya. Tanyakan lagi nih masalah puasa ini. Puasa. Boleh.
Bisa. Apakah ajaran Kristen dianjurkan berpuasa tidak? Tentu diajarkan Dalam Alkitab. berpuasa. Tentu. Betul. Terdapat dan Ulangan 9 halaman 9 ya. Di situ kan dianjurkan berpuasa kan selama 44 hari. Halo, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Halo. Itu Iya, aja. silakan. Tanya itu aja. Oke. Selamat Ya, menunaikan ya, ibadah ya, ya. puasa ya Pak Abdul Oke. ya. Tuhan memberkati. Salam toleransi. Ya, salam toleransi Pak.